Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ini akan mempelajari tentang tunggal, dwi, dan jamak. Perhatikan dengan seksama. At-ta'rif, definisi. Al-amsilah artinya contoh. Mufrad artinya tunggal. Apa definisi mufrad? Madalla ala syai'un wahid, benda yang menunjukkan kepada satu ataupun tunggal. Contohnya, li kitabun wahidun, saya mempunyai satu buku. Jadi kitabun artinya tunggal, bisa diperjelas dengan kalimat wahidun. Musanna arti dua. Madalla ala syai'aini, benda yang menunjukkan kepada dua. Contoh, li kitabani, saya mempunyai dua buku. Maka lihat catatannya, tambahannya alif dan nun adalah simbol daripada dhamma. Bainal maktabaini ustadzun, di antara dua meja ada guru. Catatan, tambahan ya dan nun adalah simbol dari kasroh ataupun fathah. Yang ketiga, al-jam'u artinya jamak. Madalla ala aksar min isnaini, benda yang menunjukkan lebih daripada dua. Contoh, hunaka muslimuna wa muslimatun, di sana ada muslimin dan muslimat. Tambahan waw dan nun untuk yang muzakkar adalah simbol daripada dhamma. Sedangkan alif dan tak terbuka untuk muannas. Contoh yang lain, fil muslimina wal muslimatin imanun, di dalam muslimin dan muslimat ada iman. Lihat catatannya. Tambahan ya dan nun untuk muzakkar adalah simbol kasroh ataupun fathah. Sedangkan alif dan tak terbuka dengan harokah kasroh adalah simbol untuk kasroh ataupun fathah. Selanjutnya, jenis-jenis jamak. Jamak dibagi menjadi 3 bentuk. Satu namanya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim adalah jamak umum untuk muzakkar, biasanya digunakan buat orang ataupun subjek. Contoh, muslimuna, muslimina, mu'minuna, mu'minina, munafikuna, munafikina. Ini semuanya namanya jamak muzakkar salim. Tanda-tandanya ada waw dan nun, atau ya dan nun lambang daripada kasroh atau fathah. Contoh kedua, jamak muannas salim, jamak umum untuk muannas, biasanya sama buat orang atau tambahannya benda muannas yang memakai tak marbutoh. Contohnya sabburatun, sabburatun. Jamak ketiga adalah jamak taksir. Ya. Sekarang kita mempelajari ciri khasnya masing-masing. Untuk muzakkar salim yang berharokah dhamma atau marfu, tanda-tandanya adalah waw dan nun. Adapun fathah ataupun kasroh menjadi ya dan nun. Maka muslimuna berarti dia dhamma, muslimina berarti dia mansub ataupun majrur. Contoh yang lain, jalisuna, ini berarti jamak muzakkar salim. Tandanya apa? Ciri khususnya waw dengan nun, atau jalisina ya dengan nun. Berarti kalau jalisina berarti dia harokatnya adalah fathah ataupun
kasroh. Untuk jamak muannats salim, contohnya kurrosatun, ada tak marbutoh kan? Maka dibaca jamaknya kurrosatun. Ada alif dan tak marbutohnya menjadi tak terbuka. Kalau berharokah mansub ataupun majrur atau fathah atau kasroh, maka menjadi kurrosatin. Contoh yang lain, mukminatun, yang dari subjek, maka jamaknya mukminatun. Ingat, tak marbutohnya berubah menjadi tak terbuka, sebelumnya dikasih alif. Kalau dia kasroh atau fathah menjadi mukminatin. Kalau pakai alif lam, al mukminati. Contoh yang lain, solihatun, maka jamaknya solihatun. Atau kalau kasroh atau fathah, solihatin. Nah, jamak taksir banyak bentuk karena dia berbentuknya banyak macam dengan rumusan yang berbeda-beda. Kita akan mempelajari hanya sebagian saja. Ini bentuk-bentuk jamak taksir setelahnya, atau jamak yang berbentuk khusus dari jamak taksir. Lihat ciri-ciri khasnya. Ya. Waladun. Ini biasanya berbentuk umum yang muzakkar ataupun kata benda yang muzakkar. Maka ya, bentuknya ada hamzah di depan dan alif sebelum akhir. Nah, maka bentuknya menjadi auladun. Contoh yang lain, qolamun, maka bentuknya hampir sama seperti auladun, aqlamun. Contoh yang lain, mitrun menjadi amtarun, artinya meter. Contoh yang lain, kubun menjadi akwabun. Jadi hamzahnya di depan dan alif sebelum akhir. Biasanya bentuk jamak taksir ini adalah khusus benda yang bersifat muzakkar. Contoh yang kedua, ciri khasnya ya apabila di tengahnya sukun dan sebelumnya fathah. Ya, faslun. Maka bentuk jamaknya, ciri khasnya pasti 80% bentuknya hampir sama dengan ini. Fusulun. Contoh yang lain yang paling kita kenal, falsun, artinya uang. Maka jamaknya jadi fulusun. Ya, ini tapi tidak semuanya bentuk-bentuk begini. Tapi kebanyakan kalau sukun di tengah dan sebelumnya fathah, biasanya jamaknya demikian. Fusulun. Contoh yang lain, nakadun. Nah, di huruf di tengahnya sukun dan sebelumnya fathah. Maka jamaknya apa? Nukudun. Sama kan bentuknya ya, dengan yang kedua ini. Oke. Terdiri 3 huruf yang di tengahnya sukun. Kebanyakan sebelumnya berharokat fathah. Contoh ketiga. Ini orang. Katibun. Ya, subjek atau yang sudah menjadi profesi sehari-hari. Katibun itu artinya sekretaris. Jadi sudah menjadi profesi. Maka kalau belum menjadi profesi, jamaknya menjadi muzakkar salim, katibuna. Tapi kalau sudah menjadi profesinya menjadi kutabun. Contoh yang lain, kafirun, mengingkari. Nah, kafiruna berarti hanya mengingkari biasa saja. Tapi kalau sudah kufarun, itu berarti hobinya atau profesinya. Contoh yang lain, tolibun, artinya yang meminta-minta. Kalau sudah menjadi profesinya, penuntut ilmu, maka
tolibun jamaknya menjadi tullabun. Maka di situ ada tambahan tasdid di huruf sebelumnya, sebelum akhir, dan alif. Contoh yang keempat adalah kata tempat, maktabun. Maka bentuk jamaknya menjadi makatibu. Dan ini bisa muzakkar, bisa muannas. Yang penting diartikan kata tempat. Contoh yang mudah, madrasatun. Maka jamaknya adalah madarisu. Nah, di situ ada kesalahan, bukan mak. Nah, itu artinya berharokah fathah. Makatibu, madarisu. Masjid, masjidun. Tempat kan? Tempat untuk bersujud. Maka jamaknya adalah masajidu. Maka khusus yang berbentuk yang diakhiri dhammah, bukan dhammatain, dia tidak bisa menjadi kasroh. Apabila kasroh, maka dia menjadi fathah. Contoh, fi masajida. Maka salah, fi masajidi itu salah. Karena dia tidak bisa jadi kasroh, maka harus menjadi fathah. Ini khusus untuk kata tempat atau alat. Miftahun. Yang lain, yang bentuk kelima jamak taksirnya, yang bentuk khusus. Ini apabila ada matobi'i di huruf awalnya. Matobi'i itu nafizatun, itu ada nafizatun. Maka itu ada huruf matobi'i di awal. Contohnya lagi surat yang kelima dari ayat Al-Quran, Maidatun. Nah, untuk yang demikian ciri khasnya matobi'inya di awal, maka huruf matobi'ina atau ma itu berubah menjadi huruf waw. Maka bentuknya sama seperti maktabun tadi, menjadi nawafizu. Maidatun menjadi mawaidu. Contoh yang selanjutnya, jaridatun. Ini matobi'inya di huruf kedua. Ya, jaridatun. Khoritotun. Matobi'inya di huruf kedua. Jaridatun, maka bentuknya matobi'inya akan berubah menjadi hamzah. Maka jaroidu. Khoritotun, khoroitu. Ya, ini kalau matobi'inya di huruf kedua. Untuk nafizatun sama jaridatun, ini khusus untuk mu'annas, bukan untuk muzakkar. Ini ciri khasnya. Bendanya mu'annas dan terdapat matobi di huruf kedua. Nah, yang terakhir, ustadzun. Matobi'inya di huruf ketiga. Ustadzun itu pakai alif. Usfurun pakai waw. Tilmidun pakai ya. Maka matobi'inya akan berubah menjadi ya. Maka jamaknya menjadi asatizu. Usfurun berubah ya, huruf wawnya menjadi asofiru. Tilmidun talamizu. Oke, sampai sekian. Perhatikan bentuk-bentuk jamak yang dari 4 terakhir. Karena itu tidak bisa jadi kasroh. Boleh jadi kasroh kalau ketemu dengan alif lam. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam.